2, 3, Pak. 3 orang, Pak ya. Hari ini kita akan memasukkan gugatan kita atas Undang-Undang Nomor 2. Enggak, Ibu. Maksudnya gini, Bang. Berapa orang itu? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Teriakan yel-yel turunkan Jokowi. Aktivis Prodem datangi gedung MK. Pemirsa yang kami hormati, hari ini Mahakarya Cendana akan menyajikan berita terbaru, terkini, terupdate. Tapi sebelum Anda lanjutkan berita ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar pemirsa tidak ketinggalan informasi terkini. Gugat Undang-Undang Corona ke MK, puluhan aktivis Prodem teriakan yel-yel turunkan Jokowi. Gelora.co. Yel-yel turunkan Jokowi terdengar keras di depan gedung MK saat puluhan aktivis pro-demokrasi menyambangi gedung MK Jumat 5 Juni. Puluhan aktivis ini datang ke gedung MK untuk mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang 2/2020 tentang penetapan Perpu 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, sekitar 50 aktivis Prodem ini melakukan aksi long march dari Jalan Veteran 1, Jakarta Pusat, hingga ke depan gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat. Saat tiba di gedung MK, puluhan aktivis ini langsung dihadapi pihak keamanan gedung MK dan aparat kepolisian. Mereka semua dilarang masuk lantaran aturan PSBB di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga hanya beberapa perwakilan yang bisa masuk ke dalam gedung MK. Mendampingi tim hukum Prodem yang akan mengajukan permohonan judicial review. Ketua Majelis Prodem, Iwan Sumule, yang menggunakan kemeja batik memimpin yel-yel sebelum masuk ke gedung MK. Turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Teriak Iwan sembari mengepalkan tangan ke atas. Dia dihadapkan pihak kepolisian yang menghadap puluhan aktivis yang hendak masuk ke gedung MK Jumat 5 Juni. Teriakan Iwan itu direspon oleh puluhan aktivis yang tidak bisa masuk ke gedung MK dengan menggunakan masker berwarna hitam bertuliskan batalkan Undang-Undang Nomor 2/2020 Corona. Para aktivis yang melakukan aktivis di depan gedung MK ini sempat bersitegang dengan aparat kepolisian. Namun kemudian mereka setelah Iwan yang beberapa perwakilan masuk ke dalam gedung MK untuk memproses pengajuan judicial review. Hingga saat ini, tim hukum Prodem masih melakukan proses pendaftaran mengajukan judicial review Undang-Undang 2/2020 di MK. Selanjutnya, isu pelengseran dari dalam mencuat. Suparji Ahmad, Jokowi harus lebih produktif selesaikan masalah negara. Mencuatnya isu adanya faksi dari dalam tubuh pemerintahan yang ingin melengsirkan Presiden Joko Widodo harus segera diedapkan. Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai, selain tidak elok diwacanakan, gerakan politik pelengseran akan menjadi presiden buruk bagi masa depan Presiden buruk Indonesia. Ada warisan pergantian kepemimpinan di tengah jalan jelas sesuatu yang sangat tidak baik-baik kehidupan bangsa dan negara. Apalagi tidak ada alasan yang mendasar secara objektif rasional untuk melakukan kudeta. Sehingga
tidak akan menjadi sarana penyelesaian masalah, tetapi justru timbul masalah baru. Demikian kata Suparji Ahmad saat berbincang kepada kantor berita politik Ermol Sabtu 6 Juni. Meski demikian, terkait merebaknya isu kudeta, Jokowi diminta menjawab dengan lebih produktif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi negara. Seluruh jajaran kabinetnya, tambah Suparji, harus solid dan lebih kreatif dalam membantu kerja Presiden. Jokowi harus lebih produktif dan solutif dalam menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Kabinet dan jajarannya harus solid dan kreatif dalam membantu Presiden. Jauhkan dari produktif opini dan kontraproduktif, dan hanya sekedar untuk berekspresi, apalagi bersensasi. Demikian imbuan Suparji. Selain itu, Suparji meminta seluruh partai pendukung Jokowi dapat meyakinkan Presiden dan rakyat Indonesia bahwa mereka komitmen mengawal pemerintah hingga usai pada 2024 mendatang. Partai pendukung harus meyakinkan kepada Presiden dan rakyat bahwa akan tetap menjaga komitmennya, yakni menjadi bagian yang integrated dari pemerintahan ini. Pungkas Guru Besar Universitas Al-Azhar Indonesia ini. Selanjutnya, krisis COVID-19 jadi ujian Jokowi. Rizal Ramli, dia akan kelihatan jagoan, hebat atau kengkok. Krisis ekonomi yang timbul sebagai akibat pandemik virus corona baru atau COVID-19 menjadi ujian bagi Presiden Joko Widodo. Hal itulah yang disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Rizal Ramli adalah dalam sebuah video diskusi daring yang dilaksanakan Jumat 5 Juni. Test of leadership is crisis. Ujian paling besar buat pemimpin justru pada waktu krisis. Kalau waktu normal enggak kelihatan, ujar Rizal Ramli. Rumus yang bersifat universal tersebut sudah barang tentu juga berlaku bagi Presiden Jokowi yang kini menjalankan kepemimpinan presiden periode keduanya itu. Menurut Rizal Ramli, krisis ekonomi yang tengah menimpa Indonesia saat ini akan memperlihatkan kualitas kepemimpinan Jokowi. Waktu krisis kelihatan kalau memang dia jagoan hebat dan kengklok. Kelihatan semua dan enggak bisa disembunyikan, ungkapnya. Kalau waktu normal kan bisa disembunyikan dengan media, pencitraan dengan macam-macam. Enggak kelihatan kualitas dia, tapi waktu krisis kelihatan ini pemimpin hebat, tangguh, ulet, mampu enggak memberikan optimisme dan persatuan. Demikian Rizal Ramli. Teriakan yel-yel turunkan Jokowi. Aktivis Prodem datangi gedung MK. Pemirsa yang kami hormati, hari ini Mahakarya Cendana akan menyajikan berita terbaru, terkini, terupdate. Tapi sebelum Anda lanjutkan berita ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar pemirsa tidak ketinggalan informasi terkini. Gugat Undang-Undang Corona ke MK, puluhan aktivis Prodem teriakan yel-yel turunkan Jokowi. Gelora.co. Yel-yel turunkan Jokowi terdengar keras di depan gedung MK saat puluhan aktivis pro-demokrasi menyambangi gedung MK Jumat 5 Juni. Puluhan aktivis ini datang ke gedung MK untuk mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang 2/2020 tentang penetapan Perpu 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, sekitar 50 aktivis Prodem ini melakukan aksi long march dari Jalan Veteran 1, Jakarta Pusat, hingga ke depan gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat. Saat tiba di gedung MK, puluhan aktivis ini langsung dihadapi pihak keamanan gedung MK dan aparat kepolisian.